Instead, Mr. Widodo has declared a public health emergency, introducing new measures to ramp up physical distancing and provide assistance to low-income workers. Pengetatan pengawasan dilakukan pada pintu masuk lintas negara seperti bandara dan pelabuhan. Selain memantau status kesehatan orang yang pernah berpergian atau datang dari negara tersebut dalam 14 hari sejak kedatangan. Untuk mencegah penularannya, sejumlah negara membuat kebijakan yang memang ada berbeda-beda, bahkan sampai pernah baca harus melakukan yang kebijakan dimakamkan atau mengunci wilayahnya, baik ada yang cocok lockdown atau lockdown secara keseluruhan. apa sebenarnya di Jakarta? Tahu saya, kalau sudah urusan politis, Indonesian President Joko Widodo has again resisted calls for a nationwide lockdown, saying that it is not suitable option for the country at this point. Sumatera Selatan makin memperketat pintu masuk dan keluar seiring meningkatnya wabah yang diakibatkan virus corona di sejumlah negara. Pemerintah daerah Sumsel bahkan mengeluarkan surat edaran untuk peningkatan pengawasan dan larangan mengantisipasi masuknya virus mematikan tersebut ke Sumsel. Instead, Mr. Widodo has declared a public health emergency, introducing new measures to ramp up physical distancing and provide assistance to low-income workers. Pengetatan pengawasan dilakukan pada pintu masuk lintas negara seperti bandara dan pelabuhan. Selain memantau status kesehatan orang yang pernah berpergian atau datang dari negara terjangkit dalam 14 hari sejak kedatangan. Untuk mencegah penularannya, sejumlah negara membuat kebijakan yang memang ada berbeda-beda, bahkan sampai ada negara-negara yang harus melakukan kebijakan lockdown atau mengunci wilayahnya, baik ada yang cocok lockdown atau lockdown secara keseluruhan. Indonesian President Joko Widodo has again resisted calls for a nationwide lockdown, saying that it is not suitable option for the country at this point. Sumatera Selatan makin memperketat pintu masuk dan keluar seiring meningkatnya wabah yang diakibatkan virus corona di sejumlah negara. Pemerintah daerah Sumsel bahkan mengeluarkan surat edaran untuk peningkatan pengawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus mematikan. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pemirsa dan juga pendengar, selamat pagi, apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan keberkahan ilmu serta usia kita. Senang sekali rasanya kita live dari kota Jember, Jawa Timur, tepatnya di studio El Fadis pagi hari ini dalam program kajian daring tata cara pemulasaraan jenazah yang terpapar virus SARS-CoV-2 ditinjau dari syariat dan juga medis. Kita sudah tentunya tidak asing, pemirsa dan juga pendengar, bahwa pemberitaan tentang mewabahnya virus corona ini dirasakan bukan hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh belahan dunia. Oleh karena itu, ini menjadi satu hal yang sangat krusial sekali untuk kita lebih waspada, dan juga kita harus mengantisipasi diri kita agar senantiasa melakukan ikhtiar terbaik agar terhindar dari virus corona ini. Ya, pagi hari ini spesial sekali. Kita tentunya akan membahas secara detail tentang pemulasaraan. Dan sudah hadir di studio El Fadis pagi hari ini dua pemateri kita. Yang pertama kita akan sapa Dr. Teguh Wibowo. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana dokter, sehat dokter ya? Alhamdulillah mas, hari ini sehat. Alhamdulillah. Kita berbahagia sekali ya. Beliau di tengah-tengah kesibukan masih meluangkan waktu hadir untuk kita dan juga untuk pemirsa tentunya. Terima kasih sekali lagi kita sampaikan jazakallahu khairan. Ya, perlu kami sampaikan pemirsa dan juga pendengar bahwa beliau ini merupakan kepala instalasi forensik dan juga perawatan jenazah serta anggota tim Satgas dari Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember. Insyaallah nanti kita akan bahas dari sisi medis ya dok ya. Oke, baik. Dan narasumber kedua kita adalah Ustadz Dr. Musyafa Adarini MA. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Apa kabar Ustadz? Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Insyaallah. Syukur Ustadz atas waktu antum hadir di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah nanti beliau akan membedah terkait sisi syariat Islam memandang tentang pemulasaraan jenazah yang terpapar virus SARS-CoV-2.
Ya, pemirsa dan juga pendengar, acara ini tentunya terlaksana oleh Forum Komunikasi Ilmu Fikih atau Fakih Kampus STD Imam Syafi'i Jember, dan kita sampaikan terima kasih sekali lagi jazakumullahu khairan bahwa di kesempatan pagi hari ini kita didukung oleh media partner. Yang pertama adalah Lorong Paradisa. Kami juga sampaikan terima kasih sekali lagi untuk Konsultasi Islam dan juga media-media yang tergabung dalam Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia, yang insya Allah ini dirilai lebih dari 30 channel yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Ya, adapun alur sesi kajian daring kita di kesempatan pagi hari ini, di sesi pertama kita akan membedah dari sisi medis, dan di sesi kedua nanti kita akan membedah dari sisi syariat Islam. Sementara di sesi ketiga, kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada kedua pemateri kita, ya. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda tentunya di jalur WhatsApp ya dengan nomor 089 863 42601. Kita ulang sekali lagi pemirsa dan juga pendengar, 089 863 42601. Jangan lupa formatnya adalah ketik nama Anda, spasi asal Anda, lokasi Anda, spasi Anda pilih pertanyaan ini ditujukan kepada dokter atau ustadz ya. Silakan pilih spasi dokter atau ustadz, lalu pertanyaan Anda. Kita tunggu sampai nanti pemaparan dari kedua materi usai dan kita akan bacakan pertanyaan Anda. Juga ada satu hal spesial ini yang digagas oleh bagi Anda pemirsa dan juga pendengar. Jangan lupa untuk mencatat atau merangkum kajian daring kita di kesempatan pagi hari ini. Akan ada hadiah total Rp500.000 bagi 2 orang perangkum terbaik. Juga batas akhir pengumpulan rangkuman ini tanggal 13 April pukul 23:59 serta pengumuman nanti insya Allah akan disampaikan pada tanggal 18 April 2020 melalui akun Instagram @fakihstdiis ya. Sekali lagi silakan manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Kita juga sampaikan terima kasih juga untuk pendukung acara kita, yakni ada HSI Abdullah Roy ya, dan juga Rijal Dakwah STDI Imam Syafi'i Jember. Kita langsung saja menuju ke materi sesi yang pertama. Kita langsung berikan kesempatan untuk Dr. Teguh Wibowo ya. Mungkin Dok, ini kita sebelum ke proses pemulasaraan ya. Ya. Kita pingin tanya kabar tenaga medis dulu nih, gimana nih saat ini Dok? Ya, seperti kita ketahui bersama ya Mas ya. Yang katanya tenaga medis itu merupakan garda terdepan. Betul. Ya, pada saat ini banyak teman-teman saya se-Indonesia Raya ini masih diberi kesehatan, masih diberi semangat, masih diberi kekuatan untuk melawan COVID-19 ini, walaupun ada beberapa yang mohon maaf sudah diambil duluan, ya mungkin sudah waktunya atau bagaimana, tapi yang jelas kita tetap semangat untuk melawan ini virus. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Okay. Dan semangatnya insya Allah kita rasakan, seluruh masyarakat Indonesia mendoakan ya untuk Amin. pahlawan medis dari Indonesia. Dok, kita tahu bahwa pandemi ini terus meningkat Dok ya. Betul. Termasuk di Indonesia saat ini pendengar. Satu informasi yang kita dapatkan dari official website pemerintah ya, covid19.go.id, sampai saat ini sudah tercatat sebanyak 3.842 orang yang dinyatakan positif Dok virus corona, serta alhamdulillah 286 orang dinyatakan sembuh dan 327 orang ini meninggal. Mungkin sebelum kita lebih detail tentang pemulasaraan Dok, ada dengan virus corona di Indonesia ini sendiri Dok.
Ya, terima kasih, Mas. Saya ingin menyampaikan sedikit aja karena mungkin teman-teman dan pemirsa mungkin ya sudah pada hafal, sudah pada tahu masalah virus COVID-19 ini, tapi tidak ada salahnya karena nanti akan saling berkaitan. Betul. Jadi sebetulnya virus ini sama dengan kita. Artinya sama itu apa? Punya saudara. Kita punya saudara, virus ini juga punya saudara. Jadi virus ini masih saudara dengan atau masih keluarga dari virus MERS atau SARS yang tempo beberapa tahun yang lalu juga meledak. Insya Allah tahun 2005. Itu ada wabah SARS. Ini masih saudara. Seperti itu. Kemudian bagaimana sih cara penularan virus COVID-19 ini? Yang jelas perlu dipahami dan kita garis bawahi di sini, penularannya itu hanya lewat cairan tubuh yang keluar dari pasien yang kita sebut dengan droplet infection. Artinya droplet itu percikan. Ya, percikan yang keluar cairan tubuh yang keluar dari pasien. Cairan apakah cairan tubuh semua? Enggak. Hanya cairan lewat hidung dan mulut. Itu yang keluar. Misalnya apa? Pasien bersin atau batuk, sehingga bisa langsung tertangkap oleh orang di dekatnya. Atau cairan ini nempel di barang-barang di sekitarnya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Oke, itu yang paling gampang seperti itu ya. Kemudian apa sih gejala dan tanda-tanda seseorang itu menderita atau apa yang kelihatan pada orang atau pasien gitu misalnya. Nah, virus ini memang agak aneh gitu ya. Artinya aneh itu mulai misalnya menempel pada seseorang, dia ini bisa tanpa gejala sampai dengan gejala yang berat. Loh, kok bisa begitu? Iya. Seperti itu memang sifat dari virus. Dan tergantung dari sistem kekebalan atau imun dari manusia. Kalau imunnya bagus, maka tidak akan menimbulkan gejala. Jadi baik-baik aja. Baik-baik aja seperti orang normal. Seperti kita-kita ini misalnya. Tapi kita nggak ngerti apakah diri kita sendiri membawa virus. Jadi seperti itu, adanya tanpa gejala. Yang kedua adalah gejala ringan. Seperti batuk pilek biasa. Kalau dalam istilah medis disebut flu-like syndrome. Jadi sindroma atau kumpulan gejala seperti orang sakit flu. Sampai gejala-gejala dan tanda yang berat. Apa itu? Adanya sesak nafas. Dan ini virus ini memang dari referensi yang kita baca, perkembangannya sangat cepat. Artinya pasien itu kalau daya tahannya dia kurang bagus, cepat sekali. Dalam 2-3 hari langsung memburuk. Apalagi kalau pasien itu mempunyai komorbid. Komorbid itu artinya penyakit yang sudah diderita sebelumnya. Atau jadi ada riwayat penyakitnya, Dok ya? Betul, riwayat apa itu? Misalnya diabetes. Seseorang yang mempunyai riwayat diabetes sebelumnya, kemudian dia terpapar oleh virus, ini akan lebih cepat memburuknya. Kemudian hipertensi, mohon maaf, buka aib sendiri ya, enggak apa-apa Pak Ustaz. Saya sendiri kena hipertensi contohnya. Ya, mohon maaf ini gaya saya seperti ini Mas ya. Hipertensi, kemudian usia lansia di atas 60, bayi. Itu sistem imunnya dia pasti sudah mulai menurun. Sehingga apa? Yang komorbid inilah yang akan memperparah kondisi bila seseorang itu terpapar oleh virus COVID-19 ini. Itu ya. Kemudian bagaimana sih kita itu cara menghindari misalnya supaya kita itu tidak terkena atau tidak terpapar oleh virus. Yang jelas sampai saat ini belum satu pun ditemukan vaksinnya. Lain dengan penyakit yang lain seperti TBC misalnya,
Seperti kita ketahui ya, di posyandu itu kan ada ya, imunisasi bayi gitu, difteri, tetanus, itu ada vaksinnya untuk mencegah. Sedangkan penyakit COVID, virus COVID-19 ini sampai saat ini belum ditemukan. Yang jelas seperti yang teori-teori di kedokteran, sebetulnya virus ini adalah salah satu penyakit yang self-limiting disease. Artinya apa? Dia bisa sembuh sendiri dengan kekuatan imun atau daya tahan seseorang. Kuncinya di situ. Berarti Sehingga sebelum vaksinnya ditemukan, yang bisa kita lakukan saat ini adalah menjaga imunitas tubuh, Dok, ya? betul, meningkatkan sistem imun. Seperti yang banyak kita ketahui di medsos gitu ya. Apa sih cara penularan? Seperti yang disampaikan oleh juga pemerintah dan sebagainya. Yang pertama seperti tadi yang saya garis bawahi tadi, metode atau cara penularan adalah droplet. Lewat percikan toh. Ya berarti cara pencegahannya apa? Ya seperti kita saat ini. Mohon maaf. Menggunakan masker. Menggunakan masker, betul, Mas. Walaupun pemirsa dalam studio nih ya. Iya, apalagi Biar nggak mohon kaget maaf kan. ini ya, studio yang ber-AC, ini lagi resiko kan. Betul. Nah, pakailah masker untuk yang sakit maupun yang sehat. Sekali lagi catat yang sakit atau yang sehat itu. Ya, Betul. harus pakai masker karena tadi itu mengpaparkan droplet tadi. Oke. Yang kedua yang disarankan pemerintah, tadi saya sampaikan juga atau percikan ini bisa nempel pada benda-benda di sekitar. Makanya kita disuruh sering-sering Cuci tangan. cuci tangan, betul. Dengan 5 moment istilahnya. 5 langkah cuci tangan. Ya. Kemudian sistem imun. Gaya hidup, pola hidup yang sehat. Loh, apa itu pola hidup? Ya pola hidup yang sehat ya gampangannya ya kita makan makanan yang dengan gizi seimbang. Tidak harus mewah. Yang penting tercukupi faktor karbohidrat, protein, lemak, vitamin. Dengan makanan biasa itu sudah tercukupi sebetulnya. Dan pola hidup sehat. Apa itu? Istirahat yang cukup. Kita tidur sehari 6-8 jam. Sedangkan seperti yang kita lihat di TV, di medsos, mohon maaf kalau saya salah ngomong. Masih banyak aparat yang ngobrak-ngabrik orang-orang pada cangkruan malam. Di kafe-kafe. Loh, kalau sampai malam terus dia tidurnya sehari itu berapa jam? Ini salah satu pola hidup yang tidak sehat. Masih ada nyun merokok, kemudian narkoba dan sebagainya. Itu pola-pola hidup yang nggak sehat itu. Itu resiko. Karena menurunkan imun. Ya kan? Jadi itu cara-cara penularan yang paling gampang sebetulnya, yang juga sering disampaikan oleh pemerintah. Hidup yang Jadi sekali lagi pemirsa bahwa bukan hanya tugas pemerintah ya. iya, Tapi tentunya kesuksesan pemerintah adalah bagian dari ikhtiar juga. Oke, dokter. saya lanjut. Sekarang yang jadi pikiran psikologis ya dan ketakutan, ada istilah-istilah klasifikasi dari orang. Ada OTG, ada istilah ODP, ada istilah PDP. Sehingga banyak wilayah seperti kita ketahui yang meng-lockdownkan diri. Jadi kalau ada orang yang lewat wilayah saya harus ini dan sebagainya gitu ya, ditermulkan dan sebagainya. Nah itu memang merupakan salah satu cara ya antisipasi, betul saya setuju itu.
Jadi apa sih istilah-istilah itu? Ini hanya istilah aja. Jadi dulu itu ODR, ODP, PDP, confirm. Nah, sekarang enggak. ODR itu sama dengan OTG. ODR sama dengan OTG apa itu? ODR itu orang dalam resiko. Kalau OTG itu orang tanpa gejala. Jadi dua klasifikasi ini sama, Dok? Sama sebetulnya. Dari dulu awalnya itu disebut ODR. Apa itu ODR? Orang yang tidak menimbulkan gejala, tapi dia datang dari daerah atau wilayah yang terpapar atau zona. Apakah ada beda dengan carrier, Dok? Lain lagi, lain. Artinya begini, dia kan tidak menimbulkan gejala ya. Misalnya ada orang, mohon maaf ini saya menyebut suatu daerah nggak apa-apa ya. Daerah kita sendiri aja deh, daripada kita pakai daerah orang lain nggak enak. Jember ini di Provinsi Jawa Timur ini sudah merupakan zona merah. Karena sudah ada kasus yang terkonfirmasi. Sehingga orang yang dari Jember, siapapun, kalau keluar dari daerah Jember, sudah dianggap orang dengan resiko. Siapapun ya, Dok? Siapapun orang Jember yang keluar, itu sudah. Tapi tidak ada gejala sama sekali. Jadi kayak orang sehat seperti kita ini. Tapi dia dari daerah merah, nah itu sudah ODR atau OTG. Secara otomatis sudah. Secara otomatis sudah. Tanpa diperiksa pun? Tanpa diperiksa pun, syaratnya seperti itu sudah. Yang penting KTP-nya Jember? Iya, misalnya daerah terpapar, sudah. Harus hati-hati. Ya cara penanganannya gampang dah, suruh isolasi aja dah. Kemudian naik satu tingkat ke atasnya ODP. Orang dalam pemantauan. ODR tadi, dari daerah zona merah tadi, dia ada gejala tapi nggak terlalu berat. Ya, misalnya seperti batuk pilek biasa, Mas. Mohon maaf ya, saya sering dapat pasien juga begitu. Saya tanya, sekarang pertanyaan wajibnya adalah, kalau dulu tidak usah ditanya dari mana, sekarang pertanyaan wajibnya kalau kita tenaga medis itu dalam anamnesa istilahnya ya, tanya jawab, selalu ditanya dulu, Pak, batuk pilek, Bapak pernah atau bepergian dari daerah mana sebelumnya? Oh enggak, dari sini aja, aman. Tapi kalau, oh saya dari Bali, mundur satu langkah. Waduh. Tapi batuk pilek tuh nggak biasa loh Pak sekarang, Pak. Oh nggak biasa, iya betul. Kalau dulu mungkin biasa, sekarang nggak biasa Pak. Betul Mas. Kalau dulu dianggap penyakit yang biasa ya, lumrah ya. Tapi sekarang dengan adanya COVID ini jadi nggak biasa ya. Oke, saya sedikit setuju. orang langsung ngelirik Pak. betul, saya setuju. Jadi seperti itu dengan gejala ringan. Naik satu tingkat lagi menjadi PDP, sama orang yang datang dari daerah merah dengan ada gejala batuk pilek tapi disertai demam yang tinggi dan ini PDP. Satu tingkat di atasnya. Nah, kalau sudah PDP, tes PCR itu yang paling bagus ya. Selama ini hanya bisa dilakukan di dua tempat, di UNER Surabaya sama di Litbangkes Jakarta. Tapi sudah ada beberapa lab di Jakarta yang sudah dibuat rujukan juga. Makanya kenapa hasilnya itu lama, ya karena selain transportasi juga saking banyak yang diperiksa ya, sehingga lama. Hasilnya bisa 7-10 hari baru keluar. Misalnya hasilnya nanti positif, bahwa seseorang itu ada virus di dalam tubuhnya, naik lagi satu tingkat, bukan PDP lagi, tapi confirm. Artinya pasien yang atau orang yang sudah terkonfirmasi positif. Nah ini wajib hukumnya harus masuk rumah sakit, isolasi. Selama apa sakit? Bisa juga di rumah sebetulnya. Kalau dia tidak terlalu berat, misalnya sesak tapi tidak terlalu sesak, bisa di rumah. Tapi selama ini karena protapnya ya selama ini karena takut membuat penyebaran lebih masif, karena mohon maaf bener, tahu kan budaya orang Indonesia kayak apa, disuruh berdiam di rumah tidak betah.
Pengennya jalan-jalan. Harusnya isolasi di dalam rumah 14 hari nggak boleh kemana-mana. Aduh jenuh, jalan-jalan kemana. Nah seperti ini. Maka sebaiknya memang kalau sudah PDP harus masuk rumah sakit. Disarankan ketika sudah berstatus PDP harus. Kalau beda PDP dengan suspek apa, Dok? Suspek itu kan curiga. Jadi istilah kata-kata suspek itu sekarang atau curiga itu enggak ada, Pak Ustadz. Yang ada itu tadi OTG atau ODR, ODP, PDP, confirm atau terkonfirmasi. Berarti sudah dihapus istilah suspek itu, Pak? Ya, Oke. dihapus. Nah, tadi ada pertanyaan dari Manisar toh, masalah karier. Ini yang beberapa hari saya baca juga di berita di TV. Ini sudah muncul, Mas. Salah satu provinsi di Cina. Bukan di Wuhan lagi seperti awal ya, COVID ya, tapi di provinsi lain. Orang yang tidak menunjukkan gejala seperti OTG tadi, tapi setelah dites ternyata di dalam tubuhnya itu positif. Ini yang disebut carrier. Nah ini yang membahayakan. Kelihatannya seperti orang normal sehat, tapi dia menyebarkan, tidak karu-karuan. Nah ini yang paling bahaya Pak Ustadz. Nah jadi cara-cara pencegahan tadi sudah ya, berkaitan dengan cara penularan. Jadi mohon maaf, ayolah kita saling mengingatkan saudara-saudara kita, warga-warga kita, ayo selalu pakai masker, sering cuci tangan, ya, hindari kontak dengan physical distancing, karena percikannya itu 1,2 meter, yang minimal 1,5 lah kita berjarak dan sebagainya. Gitu ya, Mas Nizar. Nah, sekarang ke masalah intinya, yang akhir-akhir ini kita ketahui bersama rame di mana-mana. Kalau misalnya ada jenazah dengan COVID-19, walaupun kita juga tidak ngerti apakah itu positif atau negatif, pokoknya kalau sudah jenazah diantar dengan petugas yang membawa atau memakai baju alat pelengkap, itu sudah bingung masyarakatnya, dilempari petugasnya. Ya Allah ya Robbi, coba itu kita bayangkan diri kita ya Pak Ustadz ya. Kalau misalnya kita yang menjadi jenazah, menjadi mayat seperti itu, apa kita juga tidak nangis? Kita ini sudah berupaya berbuat baik di dunia, meninggal di sio-sio. Ya Allah, ya Robbi, di mana sih rasa kemanusiaan kita? Nah, sebetulnya kita tidak perlu panik. Kita tidak perlu takut dengan jenazah yang dikirim oleh petugas berbaju lengkap APD-nya. Ya, kenapa? Karena penanganan jenazah itu sebetulnya insya Allah sudah aman. Sudah ada protokol. Sudah ada protokolnya, sudah ada SOP-nya. Apa itu dokter? Saya sampaikan di sini, ini juga untuk pembelajaran, sosialisasi pada masyarakat luas. Mulai cara pemulasaran itu mulai di ruang isolasi sampai dengan di ruangan kamar mayat itu berbeda. Misalnya ada pasien itu ODP, PDP, confirm, itu perlakuannya sama, Pak Ustadz. Jadi karena kadang-kadang PDP menunggu hasil kan lama. Misalnya dia masuk dengan sesek banget. Kita swab, kita kirim hasilnya. Saya katakan di depan tadi 7 sampai 10 hari baru keluar. 2 hari meninggal. Kan belum terkonfirmasi si jenazah ini apakah positif atau negatif. SPO-nya apa atau SOP-nya apa? Semua jenazah yang ada di ruang isolasi, baik itu ODP, PDP, confirm, diberlakukan sama. Seolah-olah dia positif. Ya, kenapa? Karena memang seperti itu. Iya, kalau mati negatif, alhamdulillah, tidak nyebar, tidak apa, aman. Tapi kalau dia positif, kita nggak sesuai dengan prosedur, resiko.
Berarti antisipasi di sini, Pak, ya? Betul. Jadi kita di rumah Dr. Subandi itu kita sesuai dengan, jadi jenggal dimasukkan kantong, begitu masuk kantong infektan, dekontaminasi, kantongnya disemprot, otomatis tangan kirim ke di belakang, di ruang forensik jenazah, kantong jenazah dibuka, jenazah langsung kita deteksi dengan cairan. Kenapa? Itu tadi. Mungkin ada cairan tubuh yang masih keluar, semprot. Setelah disemprot dengan disinfektan, jenazah diplastiki. Ya, plastik biasanya tebal itu, yang kedap air. Kemudian setelah diplastiki, dikafani sesuai dengan, mohon maaf, sesuai dengan norma agama Masing-masing. ya. Jadi kalau misalnya di kita muslim, seorang muslim ya tetap dikafani. Itu sebelumnya, mohon maaf, Dok, dimandikan terlebih dahulu? Di Jadi keluarga sekali lagi enggak boleh, harus petugas. Takutnya apa? Salah dan meremehkan, dia tidak pakai APD lengkap, sarung tangan enggak cukup yang segini, Mas, tapi harus segini panjang. Nah, seperti itu, harus pakai masker ala Google, APD lengkap ya. Setelah itu habis dikafani dibungkus plastik. Setelah dikafan Ya. dibungkus plastik. 2 kan sudah. Plastik pertama, kafan, plastik kedua. 2 sudah plastik. Setelah dibungkus plastik, dimasukkan kantong jenazah lagi. Kantong jenis yang berwarna kuning, bukan? Tergantung dari pesanan, Mas. Artinya enggak ada kuning, ada kita punya. Warna itu indikasi tertentu, Dok? Oh, enggak. Kecuali kalau yang helm di rumah sakit ada merah, kuning, hijau, itu beda. Kalau ini jenazah tidak, enggak. Berarti tidak ngaruh ke fungsi warna? Enggak. Dan setelah dimasukkan jenazah, kantong jenazah disinfektan lagi, semprot lagi. Kantong jenazah baru dimasukkan peti jenazah, di mana petinya itu plastik. Setelah masuk peti rapat, masih dilakban. Setelah itu petinya semprot lagi, semprot 3 kali sudah. Plastiknya juga 3 kali, Pak? Iya. Sebelum dimasukkan disemprot, setelah di plastik semprot, setelah kantong jenazah semprot, peti juga semprot 4 kali, Pak. Nah, setelah itu baru dari rumah sakit, instalasi kita forensik kita kirim ke tempat pemakaman umum. Jadi tempat pemakaman umum pun boleh. Boleh. Tidak harus khusus Tidak pemakaman. harus khusus sebetulnya, tapi kalau memang masyarakat secara psikologi, ya kita nggak bisa ngomong ya, karena kekhawatiran warga, ketakutan warga. Kalau misalnya ada pemerintah daerah yang menyiapkan ya lebih baik. Tapi misalnya nggak ada, sebetulnya di TPU pun nggak jadi masalah. Jadi dengan cara-cara bertahap dekontaminasi atau disinfeksi jenazah itu sebetulnya nggak perlu ada kekhawatiran, ketakutan masyarakat itu terhadap jenazah yang sudah dipeti.
Ya, kita belum bisa ngomong yang positif karena yang tadi perlakuannya kan sama. Jadi seperti itu. Dan di rumah sakit kami, Dr. Subandi Jember, alhamdulillah Pak Ustadz, Mas Nisar, kalau itu beragama Muslim, kita tetap sesuai dengan norma-norma agama Islam. Jadi kita bekerja sama dengan instalasi bimbingan rohani. Jadi ada sholat dan sebagainya, sholat jenazah nanti dari pihak bimbingan rohani, instalasi bimbingan rohani itulah yang akan menuntun. Oke. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada para pendengar, para penonton. Ayolah, anggaplah jenazah itu adalah diri kita. Bagaimana kalau kita disia-siakan? Apa artinya manusia? Yang kedua, nggak perlu kekhawatiran atau takut. Sebetulnya jenazah yang kita kirim itu insya Allah sudah steril. Ya. Dokter, ada satu yang tertinggal. Ya. Ketika di proses pemakaman, ini kan mulai dari pemandian, dari rumah sakit, keluarga nggak boleh ikut ya dok ya? Iya. Ketika sampai di tempat pemakaman, apakah keluarga juga tidak boleh ikut? Sebetulnya itu harus petugas khusus juga, Mas ya. Jadi kita biasanya kalau ada jenazah kayak tempo hari saya buka di sini di daerah Ambulu, itu kita bekerja sama, kita telepon Muspika, dokter puskesmas. Kemudian alhamdulillah jenazah bisa diterima baik. Masyarakatnya mungkin sudah tahu ya, jadi alhamdulillah tidak ditolak. Tapi yang memakamkan ya orang-orang yang sudah biasa itu. Orang-orang yang sudah biasa dengan pakai APD, harusnya nggak usah pakai APD lengkap ya, cukup dengan sarung tangan, boot sama handscoon, masker. Kemudian dimakamkan, nanti baru keluarga ikut mendoakan. Jadi sebaiknya ada petugas khusus yang ada di masing-masing wilayah satgas kecamatan. Baik. Itu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Dokter Sama-sama. Teguh Wibowo. Ya, sekali lagi pemirsa dan juga pendengar, besar harapan kita bahwa dari materi yang disampaikan beliau ini sekali lagi membuka wawasan, membuka hasanah pengetahuan bahwa penanganan jenazah ini tentunya sudah sesuai dengan standar medis ya, Dok, ya. Jadi masyarakat semoga dari wacana ini tidak ada lagi penolakan, tidak ada lagi kasus ketakutan berlebihan, bahkan mirisnya sampai mengucilkan tenaga medis yang tentunya telah banyak membantu kita. Oke, kita akan menuju ke sesi kedua, pemirsa dan juga pendengar. Kita tahu bahwa Islam, agama kita, telah mengatur secara lengkap dan juga sempurna proses tata cara pengurusan jenazah mulai dari pemandian bahkan sampai pemakaman. Ini pun sudah familiar dan juga dipraktekkan di masyarakat. Nah, munculnya wabah ini tentunya kita harus mencari tahu bagaimana syariat Islam memandang dengan pertimbangan-pertimbangan medis tadi. Apakah hal ini diperbolehkan ataukah ada hal lain yang memang perlu dibahas? Insya Allah kita akan secara detail bahas bersama narasumber kedua kita, Ustadz Dr. Musyafa dari NMA. Pada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan, masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjaga kesehatan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita semuanya dari wabah yang sudah banyak memakan korban ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga keimanan kita dan memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Amin. Para pemirsa dan para pendengar sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan. Sebagai seorang muslim ya, dalam menghadapi sesuatu, maka hadapilah dengan syariat Islam. Dalam melihat sesuatu, lihatlah dari kacamata Islam.
tidak ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk syariat Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah kitabullah dan petunjuk yang paling baik adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam menghadapi wabah ini ya dan dalam pengurusan jenazahnya, maka syariat Islam. Ikutilah tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara menghadapi wabah ini ya, yang pertama adalah kita harus meyakini bahwa ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang menghendakinya. Jangan sampai kita ikut-ikutan orang yang ateis, tidak percaya adanya Tuhan. Mereka mengatakan ini semuanya karena proses alam. Tidak ya. Ini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendakinya. Apa gunanya keyakinan seperti ini? Ini adalah agar kita kembali kepada Allah untuk menjaga dan menyelamatkan diri kita. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengangkat wabah ini. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengizinkannya, Allah telah menghendakinya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada hatinya. Kita sebagai seorang mukmin, seorang yang percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus meyakini firman-Nya bahwa musibah apapun termasuk musibah corona ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang menghendakinya. Kemudian yang kedua, kita harus meyakini bahwa musibah tidaklah datang kecuali karena dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Musibah apapun yang menimpa kalian adalah karena dosa-dosa kalian, karena kesalahan tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan banyak dosa-dosa kalian, ya. Kalau kita sadar bahwa ini karena dosa-dosa kita, maka banyaklah beristighfar. Banyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulang-ulang terus ya perkataan Nabi Yunus ketika beliau berada di dalam dalam perut ikan yang besar. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Sungguh aku benar-benar termasuk di antara orang-orang yang berbuat zalim. Orang-orang yang berbuat kesalahan, ya. Kita juga demikian. Kita harus sadar bahwa Allah tidaklah menurunkan wabah ini, mendatangkan wabah ini, menghendaki adanya wabah ini kecuali karena banyaknya dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Kemudian yang ketiga, kita harus yakin bahwa di balik wabah ini banyak hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha kepada para hambanya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mendatangkan wabah ini hanya untuk menyiksa atau menghukum saja, tidak. Tapi di balik wabah ini tentu banyak sekali hikmahnya. Coba kita lihat beberapa hikmah saja ya, hanya untuk mengingatkan saja. Yang pertama ya, dengan wabah ini kepongkahan, kesombongan manusia ya menjadi hilang ya. Banyak ya sebelum adanya wabah ini yang menyombongkan perekonomiannya. Banyak yang menyombongkan kekuatannya. Banyak yang menyombongkan kemajuan teknologinya. Tapi apa? Setelah wabah ini datang ya semuanya hilang. Banyak negara yang asalnya tidak mungkin ada yang bisa menggoncangkan perekonomian kita. Goncang. Katanya kemajuan teknologi sudah sangat maju sekali, kita bisa menciptakan sesuatu, kita bisa mengobati semua penyakit.
dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang sangat kecil ini tidak terlihat, ya. Ternyata ya mereka bingung. Mereka tidak mampu untuk menciptakan obatnya sampai sekarang. Ya mungkin ya nantinya juga akan ada obatnya, tapi ini menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Lemah dari sisi jasadnya, badannya lemah, pikirannya juga lemah. Keilmuan yang merupakan hasil dari pikiran juga lemah. Ya. Kesombongan akan hilang dengan adanya wabah seperti ini. Kemudian ya termasuk di antara hikmah ya adanya wabah seperti ini, banyak sekali kemaksiatan yang hilang. Banyak sekali kemaksiatan yang hilang, ya. Asalnya orang-orang berkerumun untuk bermaksiat, konser-konser musik atau ya kafe-kafe dibuka, ya, yang tidak baik, ya. Asalnya banyak sekali. Dengan adanya wabah ini kemaksiatan-kemaksiatan tersebut ya hilang, ya banyak sekali kemaksiatan yang hilang, dan ini termasuk di antara hikmah datangnya wabah ini. Kemudian di antara ya hikmah sekali orang-orang kepada Allah, kepada Allah, ya. Ini termasuk di antara sesuatu yang baik, ya, yang datang dari sesuatu yang tidak baik. Dari wabah datang kebaikan, ya. Ini termasuk di antara hikmah, dan masih banyak ya hikmah-hikmah yang lain, tapi karena ini waktunya untuk pembicaraan masalah pengurusan jenazah, ya maka Anda cukupkan sampai di sini masalah hikmah di balik wabah corona ini. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana Islam ya mengatur pengurusan jenazah pasien COVID-19 ini. Yang pertama ya sebagai seorang muslim ya, kita orang-orang yang menjadi korban wabah corona ini ya kita harapkan mereka orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, ya kita harapkan demikian, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu telah bersabda, wal mabtunu syahid, orang yang meninggal karena penyakit dalam ya itu termasuk syahid. Orang yang meninggal karena penyakit dalam itu insya Allah termasuk syahid. Dan orang yang terkena atau terpapar COVID ya, terpapar virus corona sehingga menjadikan COVID-19 ya pada dirinya dan akhirnya meninggal. Dia meninggal karena penyakit dalam biasanya ya, karena paru-parunya yang diserang dan akhirnya paru-paru tersebut tidak bekerja dengan baik, akhirnya meninggal. Dan ini termasuk penyakit dalam, dan mudah-mudahan ya dia termasuk orang-orang yang mati syahid. Tapi syahidnya di sini bukan syahid dunia, ya. Maksudnya syahid dunia ini orang yang meninggal dalam keadaan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia syahid dunia, kenapa disebut syahid dunia padahal dia juga syahid akhirat? Karena ya untuk membedakan saja, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Dan orang yang meninggal karena penyakit dalam ya dimasukkan ke dalam syahid akhirat. Maksudnya di akhirat dia mendapatkan kemuliaan orang yang mati syahid. Adapun di dunia ya, maka dia diperlakukan seperti mayit ya orang-orang biasanya. Ya, sehingga dia wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolati, dan ya. Pedoman ya untuk memandikan jenazah yang terpapar COVID ini sebenarnya telah disebutkan, telah dijelaskan oleh MUI ya. Dan saya telah membaca fatwa MUI tersebut dan saya lihat ya sangat bagus ya berdasarkan dalil-dalilnya. Ya bisa dilihat di fatwa MUI nomor 18 tahun 2020 ya. Ini fatwa yang memang terjadi, fatwa yang dikeluarkan karena terjadinya wabah virus corona atau karena adanya COVID-19 ini. Sehingga ya, silahkan bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin melihat bagaimana cara pengurusan jenazah yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam, ya silahkan merujuk ke fatwa ini. Ya, saya ulangi, fatwa MUI nomor 18 tahun 2020. Dan di sini saya akan menyebutkan ya
detail dari fatwa tersebut, tapi dengan cara yang ringkas ya. Yang pertama, jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya, ya, tanpa harus dibuka pakaiannya. Dan pemandian jenazah tanpa harus dibuka pakaiannya ini karena memang keadaan yang memaksa hal tersebut. Karena kalau harus dibuka pakaiannya ditakutkan nanti ada hal-hal yang membahayakan bagi petugas, ya, maka tidak perlu dibuka. Dan pemandian seperti ini juga pernah dilakukan oleh kaum muslimin. Di antaranya adalah ketika para sahabat memandikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak membuka pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga kemuliaan beliau. Kemudian disebutkan di sini petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan atau dikafani. Ya, sebagian ulama di antaranya Syafi'iyah mengatakan kalau misalnya tidak ada yang memandikan yang sama jenis kelaminnya, maka digantikan kepada tayamum. Sebagian Syafi'i yang lain, ya, ulama-ulama Syafi'iyah yang lain rahimahumullahu jami'an, ya, mereka mengatakan tetap dimandikan, tapi dengan memakai pakaiannya. Tetap dimandikan tapi dengan memakai pakaiannya. Ya, walaupun berjenis kelamin lain. Kenapa? Karena keadaan. Karena tuntutan keadaan tidak ada yang memandikan, ya, yang berjenis kelamin sama. Tapi yang mu'tamad, ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, digantikan kepada tayamum kalau tidak ada petugas yang sama jenis kelaminnya. Namun di fatwa MUI, ya, disebutkan di sini bahwa apabila tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada walaupun berjenis kelamin berbeda, ya. Dan ini sebagaimana ada dalam pendapatnya Syafi'iyah. Sebagian ulama Syafi'iyah memang berpendapat demikian, dan ini yang lebih baik, wallahu a'lam. Kalau misalnya, ya, kalau misalnya tanpa dimandikan pun tidak ada masalah, tapi diganti dengan tayamum. Baik. Yang berikutnya, petugas yang membersihkan, petugas sebelum memandikan maka membersihkan kotoran yang ada di mayit itu. Ya, misalnya, ya, kita dapati mayitnya dalam keadaan ada BAB-nya, maka dibersihkan dahulu. Atau kalau misalnya, ya, ingin, maka tidak ada masalah untuk menekan perutnya. Sehingga kalau misalnya ada kotoran yang masih ada di jalan, ya, belum keluar secara penuh, kotoran tersebut bisa keluar. Tapi kalau misalnya hal ini, ya, dikhawatirkan akan menularkan penyakit, ya, kalau misalnya demikian, maka, ya, tidak perlu demikian. Sudah hilangkan atau bersihkan kotoran yang ada saja. Taib. Yang selanjutnya, petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh. Ya, secara merata ke seluruh tubuh. Tentunya petugas sudah menggunakan pakaian APD yang lengkap, ya, sehingga kalaupun menyentuh, ya, badan mayit, ya, badan jenazah tersebut juga tidak ada masalah. Kucurkan air tersebut ke seluruh badan. Sebaiknya dengan bilangan ganjil, ya, 3, ya, kalau misalnya lebih dari 3, ya, berarti 5. Kemudian sebaiknya, ya, yang terakhir dikasih wewangian, ya, yang terakhir dikasih wewangian. Baik. Yang berikutnya, jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya mereka mengatakan jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai dengan ketentuan syariah, ya, yaitu dengan cara mengusap wajah dan kedua tangan jenazah sampai pergelangan tangannya dengan debu atau dengan pasir. Baik. Kalau misalnya terlanjur dibungkus, belum dimandikan, belum ditayamumkan, dan tidak mungkin dibuka kembali, ya, karena dikhawatirkan, ya, atas perhitungan ahli medis yang terpercaya, dikhawatirkan menularkan penyakit, ya, maka sekarang menjadi gugur kewajiban untuk memandikan
dan mentayamumkannya. Jangan ditayamum dengan cara dari luar. Ya, saya melihat beberapa video, ya, ada yang mentayamumkan mayit dari luar, dan ini tidak sesuai dengan tuntunan, sudah gugur ya, dan tidak sah tayamum yang seperti itu. Jadi kalau sudah tidak mungkin dimandikan, tidak mungkin ditayamumkan, ya sudah, kita katakan gugur kewajiban untuk memandikan atau mentayamumkannya. Karena para ulama telah menjelaskan sebuah kaidah, la wajiba ma'al ajiz. Tidak ada kewajiban apabila kewajiban tersebut tidak mampu dilakukan. Baik. Kemudian yang berikutnya, jika menurut pendapat ahli yang terpercaya, maksudnya di sini ahli kesehatan ya, bahwa memandikan atau mentayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan darurat syariah, jenazah tidak dimandikan atau tidak ditayamumkan. Ya, ini berdasarkan kaidah ya ad-dararu yuzal, bahwa semua yang membahayakan itu dihilangkan. Karena menurut perhitungan ahli medis ini membahayakan petugas, maka tidak dilakukan. Kemudian berdasarkan kaidah yang lain, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang diharamkan. Sebenarnya meninggalkan memandikan mayit atau meninggalkan mentayamumkan mayit adalah dosa karena itu fardu kifayah. Tapi karena ini keadaan darurat, maka boleh ditinggalkan. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah mengafani jenazah. Kalau tadi memandikannya, kalau sekarang kita berpindah ke mengkafani atau mengafani jenazah. Disebutkan dalam fatwa, setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau misalnya dalam keadaan darurat tidak dimandikan dan tidak ditayamumkan, maka setelah itu jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh. Dan ini afdalnya 3 helai. Cukup dengan 1 helai, tapi kalau ingin mengambil yang lebih afdal adalah dengan 3 helai kain. 3 lapis maksudnya. Dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas. Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan. Ya, kenapa dimiringkan ke kanan? Karena untuk maslahat mayit dikuburkan dalam keadaan menghadap ke kiblat. Ya, baik. Ini kalau bisa dimiringkan. Dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat. Baik, berikutnya, jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut. Ya, karena ini masyaqqah ya, ini termasuk sesuatu yang berat dan para ulama sudah sepakat dengan kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir, bahwa sesuatu yang memberatkan itu bisa mendatangkan kemudahan. Baik, setelah itu adalah menguburkan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dokter ya. Ada petugas khusus yang mengantarkan jenazah tersebut sampai ke kuburan dan mereka yang menguburkan. Ya, bahkan tadi ketika ditanya, ya bagaimana jika ada kerabat yang ingin ikut ya memuliakan dengan menguburkannya, ya dikatakan tadi harus ada peralatan atau pakai APD juga, dan ini mungkin ya akan sulit untuk dilakukan ya. Baik, maksudnya sulit dilakukan oleh selain petugas kesehatan. Baik, yang kedua dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik dan kafan. Pada keadaan normal ya dibuka kafan tersebut, tapi karena ini keadaan yang tidak normal ya, keadaan darurat atau kebutuhan yang sangat mendesak, maka dilakukan seperti ini. Baik, penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat. Ini mungkin untuk mengantisipasi apabila nantinya
korban COVID-19 ini sudah sangat banyak ya. Karena di beberapa negara ya kadang-kadang ya beberapa negara ada yang sampai 1.900 orang meninggal dalam satu hari. Tentunya ini akan sangat memberatkan kalau dikuburkan dalam satu liang kuburan yang terpisah-pisah. Maka dibolehkan untuk menguburkan beberapa jenazah dalam satu liang kubur. Dan ini pernah dilakukan di zaman Nabi Muhammad SAW ketika para sahabat selesai perang Uhud ya. Mereka mendapati banyak jenazah ya, ketika itu 70 jenazah ya, dan mereka sangat sulit untuk memakamkan secara terpisah. Akhirnya diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk memakamkan mereka dalam satu liang kuburan. Bahkan ada beberapa jenazah yang dikafani ya dengan satu kafan lebih dari satu orang. Ini juga diperbolehkan. Taib. Karena keadaan yang darurat ya. Taib. Yang berikutnya adalah yang disampaikan oleh dokter tadi ya, saya ingin memberikan penekanan lagi bahwa kenyataan di masyarakat ya, di sebagian daerah ada penolakan jenazah COVID-19 ini untuk dikubur. Ini sungguh tindakan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam ya. Karena coba kita lihat ya bahwa mereka yang terpapar COVID-19 ini dan itu bukan orang yang hina ya. Mereka bukan orang yang hina. Bahkan kita harus melihatnya sebagai orang-orang yang mungkin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kematian yang demikian. Karena ya mungkin saja itu cara Allah Subhanahu mereka orang-orang yang mati syahid. Lihat dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ya, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang taun ya, dan lebih parah daripada COVID-19 ya. Taun itu wabah yang menjadikan orang keluar seperti bisul-bisul dalam badannya dan merata ya, dan paling banyak di ketiak ya, di selangkangan, di lipatan-lipatan tubuh. Jadi bisul tersebut kalau pecah mengeluarkan darah. Nah, wabah ini, taun ini ya, kalau biasanya kena taun ini tidak lama mati, dalam hitungan hari ya, tidak lama biasanya mati. Ini lebih parah daripada COVID-19 ini. Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita kaum mukminin ya, pernah bertanya tentang taun ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innahu kana 'adzaban yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha." Sesungguhnya taun ini adalah azab yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan taun ini sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Yang sangat parah ini saja bisa dijadikan oleh Allah rahmat ya bagi kaum mukminin, apalagi yang di bawahnya. Falaisa min 'abdin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu lan yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid ya. Tidak ada seorang pun yang mukmin dari hamba Allah Subhanahu wa taala ketika datang taun itu kemudian dia sabar untuk berdiam diri di daerahnya, dan dia yakin bahwa tidak ada yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut akan mendapatkan pahalanya orang yang mati syahid. Kata para ulama, walaupun dia tidak meninggal. Bagaimana dengan yang meninggal? Yang tidak meninggal saja bisa mendapatkan pahala syahid ketika dia sabar di daerah itu, mendapatkan pahala syahid, apalagi yang meninggal. Ya, kata para ulama, para COVID, karena Ta'ala memuliakan jasadnya. Ya, bahwa orang yang terpapar COVID ini bukan ya, kebanyakan bukan karena kesalahan dia. Dia sudah berhati-hati, apalagi tenaga medis.
mereka sudah bersiap-siap, berhati-hati. Qadarullah, memang takdir Allah, ya dia akan terkena COVID, ya itulah yang terjadi. Jadi bukan karena kesalahan dia. Kenapa kita malah menolak jasad dia? Ya, apalagi kalau kita melihat tadi ya bagaimana jenazah COVID-19 ini dikafani, kita lihat seperti itu. Jadi kemungkinan tertular juga sangat minim sekali ya. Sangat minim sekali. Makanya tidak pantas untuk kita menolak mereka. Apalagi mereka sudah mau dikuburkan di mana kalau tidak dikuburkan di daerahnya. Daerah bagaimana daerah lain? Ya, malah lebih susah. Kemudian seperti Pak Dokter tadi menyinggung, coba bayangkan ke kita, apakah kita rela diperlakukan seperti itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu telah menyabdakan, la yu'minu ahadukum hibbun ala jenazah. Alhamdulillah pemerintah kita sudah banyak ya memberikan ketentuan-ketentuan SOP yang menjadikan kita aman ya dari terpapar COVID dari jenazah ya, sehingga ya muliakanlah mereka, terimalah mereka, persilahkan petugas jenazah tersebut. Demikian kai ilmu dalam Allah wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, syukur Ustaz. Alhamdulillah, pemirsa dan juga pendengar, kita bersama telah mendengarkan dua pemaparan ya. Satu dari sisi medis dan satu dari sisi syariat Islam. Sekali lagi ini bukan untuk membandingkan, tapi merupakan satu ikhtiar bagi kita untuk mengetahui dan memperluas wawasan kita, utamanya dalam hal syariat Islam, juga tidak mengenyampingkan atau meninggalkan dari unsur medis. Berikutnya kita masuk ke sesi ketiga, ya ini kita berikan kesempatan untuk pendengar dan juga pemirsa narasumber kita. Kami persilahkan dan sudah masuk beberapa pertanyaan dari redaksi kami. Jangan lupa yang ingin bertanya, ketik nama Anda, spasi lokasi Anda, spasi pertanyaan ditujukan kepada dokter atau Ustadz, lalu pertanyaan Anda. Insya Allah kita akan bacakan secara bergantian Ustadz dan juga dokter ya, untuk penanya-penanya kita. Yang pertama, kita ke Dokter Teguh dulu nih. Ya, siap. Dari Ummu Taskia di Bogor, dokter. Ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Dokter, saya mungkin pengurusan jenazah akhwat di perumahan saya, jenazah perempuan ya Pak ya. Saya ingin menanyakan, jika masa pandemi seperti ini ada warga perumahan kami yang meninggal dunia tanpa diketahui sakitnya apa, ini baiknya apakah jenazah tetap kami urus seperti biasa atau kami serahkan kepada yang lebih berwenang untuk diurus sesuai dengan protokol COVID-19? Ya. Ini tidak terdeteksi Pak sekitar. Ya, terima kasih. Ini yang sering terjadi Mas. Memang di lingkungan kita banyak, kayak kemarin contoh ya, ada yang telepon saya, dokter minta tolong, nggak ada yang berani warga kami karena sakitnya mendadak dan sebagainya. Kemudian saya mencoba membantu, kita coba anamnesa istilahnya ya, kita tanya jawab kepada keluarga yang tahu riwayat penyakit dan sebagainya. Kemudian secara pelan-pelan kita analisa, oh ternyata ini nyun sewu jauh dari golongan
klasifikasi yang saya sampaikan tadi, mulai OTG, ODR itu Pak Ustadz. Ternyata dia meninggalnya karena memang punya riwayat jantung dan tidak pernah bepergian kemana-mana. Dia juga baru meninggalnya dari rumah sakit yang nyuwun sewu. Rumah sakit itu bukan merupakan rumah sakit rujukan. Jadi bisa dipastikan bahwa insya Allah jenazah COVID, sehingga tidak ada alasan untuk warga sekitar yang punya rukun, misalnya rukun kematian, untuk menolak. Jadi kasus yang kemarin seperti itu, akhirnya setelah saya beritahu pelan-pelan, akhirnya warga mau menerima, disucikan di rumah duka. Tidak perlu dibawa ke rumah sakit, Pak? Tidak perlu, karena setelah kita cari data dan sebagainya, jauh. Tapi, ada tapinya, kalau petugas ini atau warga ini curiga, misalnya sebelumnya tahu kalau orang ini datang dari red zone atau daerah merah tadi ya yang terpapar, kemudian ada gejala, tanda dan gejala yang seperti saya sampaikan, batuk-batuk, panas misalnya, warga mulai curiga. Nah, kalau ada seperti ini memang sebaiknya kirim aja ke rumah sakit yang bisa menangani pemulasaran jenazah. Karena tidak semua rumah sakit bisa. Dan jadi rujukan, tidak semua rumah sakit. Enggak harus rujukan. Enggak harus rujukan juga. Ada juga rumah sakit yang bukan rujukan bisa pemulasaran jenazah. Pemulasaran saya sampaikan ya. Tapi dalam hal ini khusus untuk penyakit ini ya memang sebaiknya dikirim ke rumah sakit rujukan COVID. Karena insya Allah timnya itu sudah dilatih dan biasa menangani. Jadi itu saran saya Mas. Jadi nggak perlu kekhawatiran, kita gali dulu beritanya, informasi, data-data dari yang sakit atau yang meninggal. Kalau memang ada kecurigaan ke arah COVID, monggo rujuk aja ke rumah sakit yang rujukan yang khusus menangani. Baik, terima kasih. Gitu ya. Dokter, ya. Oke, kita ke penanya kedua. Kita menuju ke Ustadz Dr. Musyafa. Ini pertanyaan ditujukan untuk antum, Ustadz. Dari hamba Allah di Bogor, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Apabila seseorang perawat yang sedang menjaga orang yang terkena virus COVID-19, dia berpakaian lengkap serba tertutup, yang apa istilahnya? APD. APD yang lengkap yang seperti itu, Pak ya. Iya. Pada saat datang waktu sholat, bolehkah hanya bertayamum jika akan melaksanakan sholat, Ustaz? Dan bolehkah mengerjakan sholatnya dengan cara duduk? Karena lama tugasnya sekitar 7-8 jam, Ustaz, di ruangan, dan baju tersebut baru boleh dibuka setelah kita bertugas. Iya. Apakah kondisi ini masuk dalam kategori darurat, Ustaz? Ya, untuk orang-orang yang memakai APD ini ya karena memang baju tersebut ya harganya sangat mahal dan sekali pakai ya, sehingga ada ketentuan SOP seperti yang disebutkan tadi, dalam beberapa jam ya tidak boleh dibuka. Maka ketika keadaannya demikian ya, maka sebaiknya orang-orang yang akan memakai pakaian ini ya bersiap-siap untuk sholat ya, siap sholatnya bisa dijamak. Bisa dijamak, jamak takdim atau jamak takhir. Yang misalnya memakainya jam 1 siang, berarti dia bisa sholat duhur dan sholat asar dulu sebelum memakai pakaian itu. Sholat duhur dan sholat asar, tapi jangan dikosor, hanya dijamak saja, 4 rakaat. Kalau misalnya ya dia membutuhkan misalnya memakainya jam 4 ya, misalnya jam 4 sore. Berarti dia kan sudah sholat asar, sudah sholat duhur ya. Sekarang dia akan, kalau dia pakai jam 4, berarti nanti sholat maghrib tidak bisa di waktunya. Dia bisa menjamak takhir. Jadi setelah melepas APD-nya, ya sholat maghrib dan sholat isya untuk jamak dengan cara jamak takhir tanpa dikosor. Jadi sholat maghribnya 3 rakaat, sholat isyanya 4 rakaat. Tapi kadang-kadang dalam suatu keadaan dia tidak bisa menjamak juga. Misalnya orang yang memakai APD jam 2 pagi, jam 2 dini hari.
maka dia terpaksa akan dalam pakaian itu sampai waktu sholat subuh selesai. Bagaimana apabila keadaannya demikian? Yang pertama, dia berusaha untuk berwudu sebelum memakai APD. Dia berusaha untuk berwudu. Kalau misalnya sampai subuh belum batal wudunya, tidak ada kotorannya, alhamdulillah dia sholat dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan memakai baju APD itu. Dan kalau dia bisa berdiri, wajib berdiri, karena berdiri itu rukun. Kalau tidak bisa berdiri, ya baru dengan cara duduk, ya. Tapi biasanya bisa berdiri. Baik. Apabila sudah berusaha untuk berwudu, tapi akhirnya dia kencing, ya, atau BAB, karena biasanya pakai pempos, ya. Kalau keadaannya demikian, dia tidak bisa berwudu, karena berwudu harus mengguyur air ke bagian-bagian tertentu. Dia juga tidak bisa tayamum. Tidak bisa tayamum dia, karena wajahnya juga tertutup, ya, nggak bisa. Sehingga orang yang seperti ini itu seperti orang yang tidak mampu untuk melakukan wudu dan tayamum. Dan ini sudah dibahas oleh ulama-ulama fikih di zaman dahulu. Apa yang menjadi kewajiban orang tersebut? Yang menjadi kewajiban sekarang di waktunya. Dan dalam keadaan membawa najis. Tidak ada masalah karena sekarang keadaannya darurat. Tidak bisa dia. Ad-darurat tubih al-mahdhurat. Ya, keadaan darurat membolehkan yang dilarang. Baik. Apabila selesai memakai APD, apakah dia diwajibkan untuk mengulangi sholat subuhnya? Kita katakan ada dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Dan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan tidak. Kenapa? Karena dia telah melakukan kewajiban sesuai dengan kemampuannya. Dia telah melakukan kewajiban sholat sesuai dengan kemampuan dia. Kemampuan dia, ya sholat dalam keadaan yang seperti itu. Sudah dia tunaikan. Maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengulangi sholat subuhnya lagi, ya, padahal dia lakukan dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau misalnya dia kepingin menerapkan fatwa dari sebagian ulama yang mengatakan wajib untuk mengulangi, ya itu kembali kepada dia, ya. Tapi secara kaidah, ya, sholatnya sah, keadaannya seperti itu, dan ketika sholatnya sah sudah kewajiban untuk mengulanginya lagi. Wallahu a'lam. Syukran, Ustaz. Jadi sekali lagi untuk hamba Allah tadi ya di Bogor, ya. Jadi diperbolehkan, silakan tetap melaksanakan sholat menggunakan APD dan diusahakan berdiri, Ustaz, ya, apabila tidak mampu berduduk. Baik, kita akan kembali ke Dokter Teguh. Dokter, ada yang tanya lagi nih, Dok, ya. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam. Dari Filda Usma di Jember. Dok, saya tanya, untuk cairan yang mengandung virus yang tertempel pada benda atau pakaian, sebenarnya berapa lama sih virus ini akan tetap efektif atau dikatakan masih berbahaya jika seseorang menyentuh benda tersebut? Ya, itu banyak referensi memang, Mas, ya. Dari beberapa referensi itu yang insya Allah akurat itu 4 jam. 4 jam, Dok? Iya. Jadi selama 4 jam virus itu masih bisa bertahan. Makanya kenapa pemerintah menganjurkan kita untuk sesering mungkin mencuci tangan. Ya toh? Kenapa kita pakai masker terus? Nah, jadi seperti itu. Cuman kalau misalnya kena sinar matahari yang panas dan sebagainya, ya dia kurang dari 4 jam sudah mati virusnya. Tapi dari referensi yang kita baca, dia mampu bertahan sampai dengan 4 jam. Ya, makanya kita harus sering, maaf ya, pegang, lupa toh, hand sanitizer atau pakai sabun aja cukup sebetulnya. Itu aja. Kemudian yang terakhir masker seperti yang saya pakai ini kan enggak mohon maaf ini enggak pas ini ya. Ini masker kain. Kenapa harus ganti 4 jam sekali? Ya, itu dasarnya. Ya. Walaupun di ruangan berasi, Dok. Ruang berhasil karena ini agak lembab ya. Jadi dia bisa ya, cepat ganti, Dok. Cepat ganti harusnya nih. Baik, terima kasih Dokter atas jawabannya. Oke, nah pemirsa dan juga pendengar, kita masih sapa penanya-penanya kita di pagi hari ini. Insya Allah masih ada waktu ya.
panitia sekitar 10 menit lagi. Untuk Ustadz Dr. Musyafa dari Ummu Ratua Ustadz di Kota Bandung, pertanyaannya adalah, Ustadz, jika ada tetangga kita yang meninggal karena COVID-19, apakah kita wajib bertakziah atau hanya sekedar mengirimkan makanan atau hidangan untuk menghibur mereka? Taib, kalau dikatakan wajib ya, sebenarnya kewajiban-kewajiban itu adalah kewajiban fardu kifayah ya. Fardu kifayah ini ketika dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka kewajiban tersebut akan gugur dari kaum muslimin yang lainnya ya, seperti tadi ya, memandikan, menyolati, menguburkan, itu semuanya adalah fardu kifayah, kewajiban yang apabila sudah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin maka menjadi gugur atas sebagian yang lainnya. Adapun bertakziah ya, maka ini sunnah. Bertakziah ini sunnah. Takziah maksudnya adalah memberikan hiburan atau penguat hati kepada orang yang terkena musibah. Ya, ini hukumnya sunnah. Dan apabila dikhawatirkan ya dengan berkumpulnya banyak orang yang bertakziah di rumah duka akan menyebarkan ya virus ini, maka sebaiknya bertakziah dari rumah. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk misalnya menelpon ya, atau misalnya mengirim pesan duka ke HP-nya ya keluarga yang ada musibah duka tersebut ya. Maka lakukan yang seperti itu ya. Mala yutraku kulluhu la yutraku kulluh. Sesuatu yang kita tidak bisa kita lakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ya, jadi yang mudah kita lakukan, lakukan. Yang sulit untuk kita lakukan sudah tinggalkan. Ya, ya. Tadi mengirimkan makanan itu juga bisa dilakukan. Ya, kirimkan makanan di waktu-waktu yang senggang, tidak ada banyak orang. Ya, kirimkan makanan untuk memberikan semangat, hiburan, untuk memudahkan mereka menjaga kondisi mereka. Ya, ini masih bisa dilakukan dan itu termasuk di antara sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi bukan untuk memutus hubungan ya, karena kita bisa tetap melakukan hubungan atau tali ukhuwah ini dengan, sekarang juga ada media sosial Ustaz ya. Kita juga bisa mengirimkan makanan, juga banyak sekali lagi jasa pengantaran online dan sebagainya. Nah, karena itu kita bisa manfaatkan kemudahan ini. Kita kembali ke dokter. Iya, dokter, ada satu pertanyaan dari saudara kita di Kalimantan Timur, dari Eko Prasisko. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Dokter, mohon izin, apakah sudah ada penelitian tentang obat habatus sauda? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya habatus sauda ini merupakan obat bagi setiap penyakit kecuali kematian. Mohon dokter ada penelitian lebih lanjut untuk obat habatus sauda sesuai petunjuk Nabi untuk penyembuhan corona. Ini gimana? Ya, seperti saya sampaikan tadi, bahwa sebetulnya semua penyakit karena virus kebanyakan itu adalah self-limiting disease, atau penyakit yang sembuh sendiri oleh karena daya tahan atau imun kita. Sampai saat ini belum ada satupun obat yang pas ya istilahnya untuk COVID, penanganan COVID. Yang dikhususkan untuk COVID ya? Iya, yang dikhususkan untuk COVID ini belum ada. Ya, jadi masih trial and trial, masih percobaan. Kalau misalnya ada sebuah penelitian tempo hari ya, yang dari seorang profesor, dokter, ya itu otomatis ya, kalau sudah prof itu ya guru saya ya Pak Ustadz ya, menyatakan dengan adanya empon-empon dan sebagainya yang bisa meningkatkan sistem imun. Tapi ini kalau sifatnya itu istilahnya kayak itu belum bisa dikatakan sebagai obat ya. Jadi sifatnya hanya mensupport aja. Ya, jadi saya malah seneng nanti kalau ada peneliti-peneliti
baru atau peneliti-peneliti yang canggih gitu ya, yang meneliti Habatus Sauda, misalnya itu terbukti, ya malah alhamdulillah kita dukung. Cuman yang jelas sampai saat ini untuk obat spesifik COVID ini belum ada. Sedangkan dari itu istilahnya. Jadi kalau kita percaya dan sebagainya, ya monggo, silahkan dipakai aja, selama tidak ada menimbulkan efek samping, silahkan. Mungkin itu lebih kepada fungsi imunitas ya dok ya? Iya, semuanya itu intinya adalah untuk peningkatan sistem imun. Oke. Ya. Baik. Selama obat itu bisa mendatangkan kebaikan, bukan hanya halal Ustaz, thayyiban juga Ustaz. Jadi mungkin saja kalau Habatus Sauda itu, kalau kita kembali kepada hadis, itu mungkin bisa kita kompromikan. Maksudnya Habatus Sauda memang obat, tapi masih obat umum. Tapi untuk obat yang spesifik yang sampai sekarang ya memang belum ditemukan ya, sebagaimana disampaikan oleh dokter. Ya. Baik. Jadi silakan aja dikonsumsi Habatus Saudanya. Semoga bisa meningkatkan imunitas tubuh kita ya. Baik Ustadz, kita masih ada waktu pemirsa dan juga pendengar, 5 menit ke depan kita menuju ke Ustadz Dr. Musyafa. Ini pertanyaan berikutnya Ustadz. Dari Ria Susanti Ustadz di Jakarta Selatan, pertanyaan saya, Ustadz, jika yang memandikan jenazah di rumah sakit walaupun jenis kelaminnya sama, apakah boleh petugasnya non-muslim? Boleh, tidak ada masalah insya Allah. Tidak ada masalah Ustadz ya? Tidak ada Diperbolehkan. Diperbolehkan. Pertanyaan berikutnya masih ditujukan untuk Ustadz Dr. Musyafa. Dari penanya kita di Jember. Oke, kita ke dokter dulu Ustaz. Apa nih Ustaz? Kita ke dokter ya. Dokter Teguh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dokter, pertanyaan saya adalah apakah orang yang memandikan jenazah harus yang memahami protokol penanganan COVID-19 atau bisa juga orang yang biasa memandikan dan ikut memandikan dengan syarat memakai APD? Ya, seperti yang saya menjawab pertanyaan yang awal ya, kalau itu memang COVID-19 dan itu di rumah sakit rujukan, itu harus sudah terlatih. Jadi tidak bisa semua orang memandikan. Jadi harus yang sudah terlatih, karena ada langkah-langkah yang harus dilewati. Betul. Takutnya nanti kalau petugas itu lain, step kan, ini resiko maupun untasa. Ya, jadi memang sebaiknya adalah petugas khusus yang sudah terlatih. Seperti kami di Rumah Sakit Dr. Subandi, petugas kami adalah petugas yang sudah punya nyun sewu sertifikat pemulasaraan jenazah. Jadi harus ada punya sertifikat. Nah, apa artinya? Artinya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Takutnya seperti itu, Pak Ustadz ya. Kita tutup plastik misalnya. Plastiknya bocor atau sobek, kita nggak tahu. Betul. Kemudian kantong jenazahnya sobek. Kemudian ada kebocoran di peti mati. Sedangkan waktu pemulasaran atau memandikan itu ada satu step dekontaminasi yang lupa misalnya. Nah ini resiko kalau keluar cairan dari hidung atau mulut. Oleh karena itu tetap harus oleh petugas yang sudah tersertifikasi atau terlatih. Jadi berpengalaman memandikan saja belum cukup menjamin ya. Karena ada sisi-sisi medis yang harus diperhatikan. Betul. Seperti itu. Betul. Baik. Oke. Kita ke pertanyaan terakhir ya, pemirsa dan juga pendengar. Kita menuju ke Ustadz Dr. Musyafa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dari Bapak Toto Patria di Bambu Apus, Lubang Buaya, Jakarta Timur Ustadz. Ya.
Ustadz, menurut info yang Anda dengar, jenazah korban COVID-19 ini harus segera dimakamkan paling lama 4 jam. Kita konfirmasi dulu, betul? Betul, Pak? betul. Oke, benar ya, 4 Ada jam. kelupaan tadi saya, mohon maaf. Lalu Anda pernah lihat, kalau tidak salah dari Malaysia, lewat media sosial YouTube, jenazah ini hanya ditayamumkan, Ustadz. Itu plastik, lalu segera disolatkan. Hukumnya, apakah sah tayamumnya, Ustadz? Syukran. Iya, tadi sudah saya jelaskan di dalam penjelasan tadi bahwa apabila jenazah sudah terlanjur tidak dimandikan. Terlanjur tidak dimandikan dan terlanjur dibungkus dengan SOP yang dilakukan ya. Kalau misalnya ya dibolehkan untuk dibuka lagi ya, maka dibuka lagi. Tapi melihat ya kemungkinan itu kecil. Ya, biasanya tidak bisa dibuka lagi. Ya, kalau keadaannya demikian maka sudah ya, tidak mungkin dia ditayamumkan. Dia tidak bisa ditayamumkan karena tayamum itu harus mengusap wajah dan mengusap kedua pergelangan tangan, kedua tangan ya sampai pergelangannya. Dan ini tidak mungkin dilakukan. Ya, karena tidak mungkin dilakukan ya, maka gugur. Tidak ditayamumkan dari luar, tidak bisa. Karena kalau ditayamumkan dari luar, maka jadinya tidak memenuhi syarat rukunnya. Sehingga tayamum yang dari luar itu tidak sah. Ya, sehingga ya ini tadi ya, la wajiba ma'al ajiz, tidak ada kewajiban ketika tidak mampu untuk melakukannya. Gugur kewajiban untuk memandikan dan gugur kewajiban untuk mentayamumkan. Ya. Terakhir Ustadz, ini masih berkaitan dengan sholat Ustadz ya. Ini menyambung pertanyaan yang tadi dari Aribo di Bekasi. Ustadz, apakah kita boleh melaksanakan sholat gaib meskipun sudah dilaksanakan sholat oleh petugas di rumah sakit? Iya, pendapatnya Syafi'iyah, ya ulama-ulama Syafi'iyah mereka mengatakan sholat gaib dibolehkan secara mutlak. Ya, walaupun pendapat mereka dari sisi keadaan normal itu kurang kuat. Kenapa? Karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat yang sholat gaib itu. Dari sisi keadaan normal, pendapat ini tidak kuat. Tapi dari sisi keadaan yang seperti ini, ya ketika ada wabah COVID ini, Anda melihat pendapat ini ya bisa dilakukan. Kenapa demikian? Karena ini keadaan yang tidak normal. Kita bisa mempraktekkan pendapatnya Syafi'iyah dalam masalah ini. Kebanyakan ini oleh sebagian kecil saja. Berapa orang dok di rumah sakit yang menjolati biasanya? Mohon maaf Pak Ustadz, selama ini satu. Iya kan, cuma satu orang. Ya, maka ini lebih dekat kepada orang yang belum disolati. Ya, walaupun itu sudah sah ya, tapi seperti keluarga mayit yang pasti akan sangat bersedih ketika mendengar yang menyolati cuma satu orang. Ya, sehingga Anda melihat ya, tidak masalah untuk mempraktekkan pendapatnya Syafi'iyah dalam kasus COVID ini. Ya, silahkan untuk menyolati sholat jenazah secara gaib. Atau kalau ada yang misalnya memungkinkan sholat di kuburannya setelah dimakamkan, tidak ada masalah. Dibolehkan, tidak ada masalah. Sholat di kuburannya setelah dimakamkan. Jadi setelah petugas misalnya selesai dan mereka pergi, ya kita tidak ada masalah untuk menyolati di kuburannya tersebut. Wallahu a'lam. Baik, kami sampaikan terima kasih sekali lagi, jazakumullahu khairan kepada kedua pemateri kita di kesempatan pagi hari ini. Tentunya yang pertama kepada Bapak Dr. Teguh Wibowo. Semoga selalu sehat-sehat Pak ya. Amin, amin. Amin. Salam apresiasi kami juga untuk tenaga medis yang bertugas di rumah sakit ataupun juga mungkin ada gas medis yang sedang menyaksikan program kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan bagi Anda sekali dimanapun berada ya. Kedua kita juga sangat terima kasih kepada Saya Dr. Musyafa Anjarini, MA. Semoga dari sisi syariat Islam ini justru semakin memperkuat kita bahwa sekali lagi memang kita sedang melakukan physical distancing Pak ya. Betul. Tapi bukan berarti kita melakukan jarak sosial. Justru hubungan sosial kita harus lebih erat dan lebih kuat dengan adanya wabah ini. Jangan lupa kita ingatkan juga untuk pemirsa dan juga pendengar bahwa ada hadiah menarik bagi dua perangko
terbaik. Silakan kirimkan rangkum Anda ya. Email fakihputra@gmail.com. Kirimkan rangkuman atau catatan Anda di alamat email fakihputra@gmail.com. Dan batas pengumpulannya adalah tanggal 13 April 2020 pukul 23.59. Dan insya Allah panitia akan mengumumkan pada tanggal 18 April 2020 melalui akun Instagram @fakihstdies. Sekali lagi saya Nizar Sufi menyampaikan terima kasih mewakili panitia Forum Komunikasi Kajian Ilmu Fikih ya dari kampus STDI Imam Syafi'i Jember yang tentunya menghadirkan kedua narasumber dan juga mengundang media-media Islam yang tergabung dalam artifisi untuk menyiarkan kajian daring ini. Dan kalau mungkin ada salah-salah kata berkenan lainnya, semoga di lain kesempatan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesian President Joko Widodo has again resisted calls for a nationwide lockdown, saying that it is not suitable option for the country at this point. Sumatera Selatan makin memperketat pintu masuk dan keluar seiring meningkatnya wabah yang diakibatkan virus corona di sejumlah negara. Pemerintah daerah Sumsel bahkan mengeluarkan surat edaran untuk peningkatan pengawasan dan larangan mengantisipasi masuknya virus mematikan tersebut ke Sumsel. Instead, Mr. Widodo has declared a public health emergency, introducing new measures to ramp up physical distancing and provide assistance to low-income workers. Pengetatan pengawasan dilakukan pada pintu masuk lintas negara seperti bandara dan pelabuhan, selain memantau status kesehatan orang yang pernah berpergian atau datang dari negara terjangkit dalam 14 hari sejak kedatangan. Untuk mencegah penularannya, sejumlah negara membuat kebijakan yang memang ada berbeda-beda, bahkan sampai ada negara-negara yang harus melakukan kebijakan lockdown atau mengunci wilayahnya, baik ada yang total lockdown atau lockdown secara keseluruhan. Indonesian President Joko Widodo has again resisted calls for a nationwide lockdown, saying that it is not suitable option for the country at this point. Sumatera Selatan makin memperketat pintu masuk dan keluar seiring meningkatnya wabah yang diakibatkan virus corona di sejumlah negara. Pemerintah daerah Sumsel bahkan mengeluarkan surat edaran untuk peningkatan pengawasan dan larangan mengantisipasi masuknya virus mematikan tersebut ke Sumsel. Instead, Mr. Widodo has declared a public health emergency, introducing new measures to ramp up physical distancing and provide assistance to low-income workers. Pengetatan pengawasan dilakukan pada pintu masuk lintas negara seperti bandara dan pelabuhan, selain memantau status kesehatan orang yang pernah berpergian atau datang dari negara terjangkit dalam 14 hari sejak kedatangan. Untuk mencegah penularannya, sejumlah negara membuat kebijakan yang memang ada berbeda-beda, bahkan sampai ada negara-negara yang harus melakukan kebijakan lockdown atau mengunci wilayahnya, baik ada yang total lockdown atau lockdown secara keseluruhan. Indonesian President Joko Widodo has again resisted calls for a nationwide lockdown, saying that it is not suitable option for the country at this point. Sumatera Selatan makin memperketat pintu masuk dan keluar seiring meningkatnya wabah yang diakibatkan virus corona di sejumlah negara. Pemerintah daerah Sumsel bahkan mengeluarkan surat edaran untuk peningkatan pengawasan dan larangan mengantisipasi masuknya virus mematikan tersebut ke Sumsel. Instead, Mr. Widodo has declared a public health